Baiklah, terima kasih. Langsung saja pada materi pertama, yaitu penulisan dan penyelesaian pesan-pesan bisnis. Menulis pesan berkaitan dengan upaya untuk mengorganisir pesan dan memformulasikan pesan. Dan menyelesaikan pesan meliputi kegiatan menyunting, memproduksi, dan mencetak pesan. Yang kedua ada pengorganisasian pesan. Pengorganisasian pesan erat kaitannya dengan penyusunan kata, kalimat, dan paragraf. Pesan diorganisasikan dengan baik bila kata, kalimat, dan paragraf yang digunakan adalah sederhana, mudah dimengerti, dan dapat dilaksanakan. Sebaliknya, bila pesan tidak diorganisir dengan baik, maka pesan tidak dapat mencapai sasaran dan respon audiens tidak seperti yang diharapkan. Yang berikut adalah pesan yang tidak terorganisasi dengan baik. Menurut Joko Purwanto 2011, Bob dan Till 2007, Dewi 2007, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisasi dengan baik. Yang pertama, bagian awal yang terlalu panjang atau bertele-tele, sehingga akan mempersulit penerima dalam memahami maksud pesan. Yang kedua, yaitu kemasukan informasi yang tidak relevan, sehingga mengkabulkan pesan pokok dan membuang waktu untuk membacanya. Yang ketiga, ada menyajikan ide-ide secara tidak logis, sehingga substansi pesan sulit dipahami. Yang keempat, informasi penting sering terlupakan, karena perhatian terpusat pada penyajian ide pendukung dan pelengkap. Baik, saya akan melanjutkan materi presentasi berikut, yaitu cara pengorganisasian pesan. Menurut Dewi 2007, untuk mencapai pengorganisasian yang baik diperlukan 3 langkah, yaitu langkah pertama, menetapkan ide atau gagasan pokok. Langkah kedua, mengelompokkan ide atau gagasan. Yang ketiga, memutuskan pola atau pendekatan urutan gagasan. Menurut Joko Purwanto 2011, untuk mengoperasikan pesan-pesan dengan baik ada 4 hal yang diperhatikan, yaitu yang pertama, subjek dan tema haruslah jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Yang keempat, semua informasi penting harus sudah tercakup. Pesan yang tersusun dengan baik akan membantu audiens memahami pesan yang disampaikan, menerima pesan, menghemat waktu, dan yang terakhir mempermudah komunikator. Materi selanjutnya yaitu menetapkan ide pokok. Jadi yang pertama, semua pesan bisnis memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Yang kedua, subjek yang luas atau topik dari setiap pesan bisnis dipadatkan menjadi satu ide pokok, yaitu pernyataan spesifik mengenai topik pesan. Kemudian, bila pesannya panjang dan kompleks, maka perlu dibuat outline yang berfungsi. Satu, membayangkan hubungan antara bagian yang satu dengan bagian lainnya. Yang kedua, menuntun penyampaian ide-ide secara lebih sistematis, efisien, dan efektif. Ya, kemudian ada susunan suatu outline digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama, ide pokok, yaitu yang menjadi inti atau tema sentral pesan. Yang kedua, poin pendukung, sebagai ide pendukung ide pokok. Yang ketiga, ada ilustrasi yang berupa bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan. Selanjutnya yaitu memilih pendekatan. Ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tak langsung. Jadi pendekatan langsung atau deduktif yang pertama, di mana ide pokok ditempatkan di bagian awal, diikuti ide-ide pendukung berupa argumentasi atau bukti-bukti. 4 bentuk organisasi pesan. 1. Permintaan langsung, yaitu pesan bisnis dalam bentuk surat atau memo yang penyampaiannya langsung pada poin yang dituju. Tipe ini lebih cocok bila audien diperkirakan tertarik, misal penawaran produk baru, dan sebaiknya menggunakan pendekatan langsung. 2. Pesan rutin. Good news atau goodwill, pesan rutin adalah pesan yang disampaikan secara rutin.
Goodness atau goodwill adalah berita baik, misal penurunan harga yang menimbulkan reaksi menyenangkan dari penerima. Cocok menggunakan pendekatan langsung. 3. Pesan bad news, yaitu pesan-pesan yang tidak menyenangkan dan berpotensi menimbulkan kekecewaan. Misal penolakan lamaran kerja, penolakan kredit. Sebaiknya pakai pendekatan tidak langsung. 4. Pesan persuasif, yaitu pesan yang bertujuan membujuk karena penerima diperkirakan tidak tertarik pada pesan tersebut. Cocok pakai pendekatan tidak langsung. Memformulasikan pesan. Memformulasikan pesan adalah proses penyusunan naskah bisnis. Dalam penyusunan naskah untuk pertama kali, yang perlu mendapat perhatian adalah menentukan gaya dan nada. 1. Gaya adalah cara menggunakan kata-kata, kalimat, dan paragraf untuk mencapai nada atau pesan secara keseluruhan. 2. Gaya dapat diubah-ubah untuk menciptakan nada yang sesuai dengan peristiwa. Pemilihan kata yang tepat dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis, baik secara lisan maupun tertulis, perlu memperhatikan hal-hal yang berikut. A. Gunakan kata yang familiar atau dikenal dan lazim digunakan dan sesuai dengan pendidikan dan pengalaman audiens. B. Pilih kata-kata yang singkat dalam menyampaikan pesan bisnis. C. Hindari kata-kata yang bermakna ganda dan multitafsir. Membuat kalimat yang efektif. Kalimat harus disusun secara sadar dan sengaja untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Terdapat 3 jenis kalimat Djoko Purwanto, yaitu 1. Kalimat sederhana, yaitu kalimat yang hanya memiliki 1 induk kalimat, 1 subjek, dan 1 predikat. Misalnya, 1. Saya membeli buku komunikasi bisnis di Gramedia kemarin. 2. Andi mengirim pesanan buku ke konsumen. Yang selanjutnya, kalimat majemuk, yaitu berisi 2 atau lebih klausa, independen dan dihubungkan kata penghubung seperti dan atau tetapi. Misal, 1. Adik membeli kertas dan kakak membeli buku. 2. Omset penjualan naik 10% tetapi keuntungan menurun 15%. Selanjutnya, kalimat kompleks, yaitu berisi sebuah klausa independen dan 1 atau lebih klausa dependen sebagai anak kalimat. Misal, 1. Meskipun gaji tidak naik, para pegawai bekerja sebagaimana biasa jika memiliki 2 ide yang memiliki tingkat kepentingan sama. Gunakan kalimat majemuk atau penggabungan 2 kalimat sederhana. 2. Jika salah satu ide memiliki tingkat kepentingan yang lebih rendah, maka gunakan kalimat kompleks. Cara mengembangkan paragraf. Suatu paragraf dapat dikembangkan dengan Djoko Purwanto seperti ilustrasi. Memberikan contoh dapat memberikan gambaran yang dapat memperjelas ide pokok. Perbandingan yang menguraikan persamaan dan perbedaan ide pokok. Pembahasan sebab akibat yang memusatkan uraian pada alasan-alasan mengenai sesuatu. Klasifikasi, yaitu memecah ide umum menjadi beberapa kategori spesifik. Pembahasan pemecahan masalah.